Maka benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bahwa upah dosa adalah maut. Induk dari penderitaan, kesusahan yang kita peroleh itu dari dosa. Padahal tujuan awal Tuhan menciptakan kita itu bukan untuk berdosa, untuk hidup yang kekal. Mengapa ada orang mati? Karena dosa. Karena ketika manusia itu berdosa, dia kehilangan hidupnya Allah. Maka ketika dia kehilangan kehidupnya Allah, rohnya menjadi kotor, maka rohnya tidak dapat lagi menopang tubuhnya yang hina itu. Maka orang perlahan-lahan semakin tua mati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang olehnya kami mengenal Engkau. Kami bersyukur di dalam cinta dan kasih-Mu ya Bapa, kami dapat beribadah pada sore hari ini bersama dengan teens and youth dari GSJS Tunjungan Pelajar. Segala sesuatu terjadi menurut kerelaan hati-Mu. Kami dapat berdiri pada hari ini menyembah dan memuliakan nama-Mu oleh karena cinta-Mu juga. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau yang membuka pintu dan hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat yang daripada-Mu, agar kami dapat memahami apa yang Engkau mau bukakan bagi kami mengenai misteri-Mu yang ilahi. Oleh karena itu ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, cintailah kami, yang hina dan yang tak berarti ini. Kuatkan dan teguhkanlah hamba-Mu ini yang tak berguna ini, yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kami bersuka cita dan berbahagia bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, dan bagi Putra-Mu, dan bagi Roh-Mu yang kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala masa. Amin. Shalom. Silakan duduk. Ini lampunya silau sekali ya. Bisa itu? Saya nggak bisa lihat. Oke, thank you. Shalom. Sekali lagi, shalom. Ini ibadah youth, bukan ibadah orang tua. Shalom. Mantap. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini, tapi sebelum kita belajar, saya izin perkenalkan nama saya Elia Myron. Saya seumuran dengan teman-teman, saya 21 tahun dan saya merupakan apologis kekristenan di sosial media. Kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes 15 dari ayat 5 dan ayat 6. Saya memberi judul dari pelajaran kita pada sore hari ini, mengapa harus Yesus. Judulnya apa? Sekali lagi. Mengapa harus Yesus? Kita baca dari Yohanes 15, teman-teman boleh mengikuti ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Poin yang mau saya highlight dalam hal ini adalah ayat kelima. Akulah Yesus, pokok anggur dan kamulah kita, ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Anak-anak muda, youth secara khusus, kamu tahu enggak mengapa kamu ada di dunia ini? Kamu sebagai remaja, kita sebagai anak muda adalah bagian dari tahapan usia yang Tuhan memperkenankan. Tapi kamu tahu, sejak semula apa tujuan Adam dan Hawa diletakkan di bumi ini? Besok saya akan bawa khotbah di jam 10 tentang manusia di hadapan keagungan Allah. Tapi hari ini
Saya mau mengajak anak-anak muda untuk merenungkan, mengapa kamu ada di dunia ini? Mengapa kamu diciptakan di dunia ini? Pernah enggak kalian berpikir atau bertanya, kenapa aku ada di dunia ini? Tuhan menciptakan kita sejak semula. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi di ayat 28 dikatakan, beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Artinya kita, manusia, nenek moyang kita, Adam dan Hawa itu diciptakan untuk memenuhi bumi. Untuk hidup yang kekal. Tetapi untuk hidup yang kekal itu harus butuh ujian. Ujiannya apa? Pohon pengetahuan. Tuhan bilang sama Adam, jangan engkau makan buah itu, kalau kamu makan kamu akan mati. Tapi kemudian Adam dan Hawa tidak mendengarkan perintah Allah. Mereka menggunakan kehendak bebas mereka untuk melawan Allah dan menjadi tidak taat. Dan ketika mereka memakan buah itu, pada saat itulah mereka berdosa. Dan upah dari dosa itu adalah penderitaan. Anak-anak muda pasti berjuang, saya pengen sukses, saya pengen jadi kaya, saya pengen jadi anak yang berbakti buat orang tua. Saya pengen mendapatkan hal ini, saya berjuang mau mengisi perut. Orang tua saya mati-matian mencari makan. Semua yang ada pada kita itu melakukan segala sesuatu, berjuang demi hidup itu karena dosa. Dosa itulah yang membuat kita semuanya mengeluh. Sekarang saya tanya, ada nggak orang kaya yang tidak mengeluh? Ada orang cantik yang tidak mengeluh? Ada orang pintar yang tidak mengeluh? Semua orang mengeluh. Hamba Tuhan kaya, miskin, kuat dan lemah, semuanya mengeluh. Maka benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bahwa upah dosa adalah maut. Induk dari penderitaan, kesusahan yang kita peroleh itu dari dosa. Padahal tujuan awal Tuhan menciptakan kita itu bukan untuk berdosa, untuk hidup yang kekal. Mengapa ada orang mati? Karena dosa. Karena ketika manusia itu berdosa, dia kehilangan hidupnya Allah. Maka ketika dia kehilangan kehidupnya Allah, rohnya menjadi kotor, maka rohnya tidak dapat lagi menopang tubuhnya yang hina itu. Maka orang perlahan-lahan semakin tua mati. Tapi Tuhan tidak pernah ciptakan kamu untuk mati. Tapi ternyata dosa yang datang dari ketidaktaatan itu menyebabkan kita mati. Maka ketika manusia menjadi mati karena dosa, Allah itu tidak pernah gagal. Dan tujuannya tidak pernah terhambat oleh apapun yang ada di depan. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah membagikan kasih-Nya. Dia membagikan kasih-Nya kepada manusia karena Allah adalah kasih. Tujuannya adalah untuk hidup yang kekal, tetapi manusia itu sendiri di dalam kehendaknya memilih untuk melawan Allah, yang dengan jalan itu mereka mati dan menjadi berdosa. Maka oleh karena kasih-Nya Allah di dalam Injil yang sama, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus? Mengapa hidup yang kekal itu hanya ada di dalam anak Allah yang disebut Kristus? Karena apa? Satu hal. Karena Dia telah mati bersama kamu. Dan Dia tidak hanya mati. Dia keluar dari kematian itu. Bangkit pada hari ketiga. Dan kemudian duduk di sebelah kanan Allah. Tidak ada berita yang lebih agung selain daripada kebangkitan Kristus. Kita semua mati bukan? Kalau kita semua akan mati,
Maka jika engkau mau memperoleh hidup, maka percayalah kepada Dia yang telah mati, namun hidup kembali. Karena jikalau Ia sendiri bisa menghidupkan dirinya dari kematian, maka Ia pun bisa melakukan hal yang sama buat kamu. Anak-anak muda banyak sekarang yang berpikiran plural, liberal. Mereka menjual Yesus. Yesus itu tidak penting. Yang penting kita berbuat baik. Kristus itu enggak penting. Yang penting saya di agama manapun, yang penting saya baik, maka saya akan selamat. Salah. Siapa yang bangkit dari kematian selain Yesus? Ada enggak? Dewa-dewa Arab hanyalah batu dan mati. Dewa-dewa Yunani juga hanya mitologi. Dewa-dewa orang Tionghoa juga hanyalah patung. Dewa-dewa orang Mesir juga hanya patung. Dewa-dewa orang Roma juga hanya patung. Apa yang bisa diperbuat patung? Ketika Nabi Elia melawan para penyembah Baal, di hadapan mereka hanyalah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kamu sedang menyembah dan beriman kepada Allah yang hidup. Yang kamu kenal di dalam siapa? Dalam siapa? Yesus. Jadi anak-anak muda, kamu harus bangga punya Yesus. Kamu bangga bukan karena Dia bisa memberikanmu apapun, tapi kamu bangga hal yang terpenting dalam hidupmu telah Ia selesaikan. Untuk apa kamu kaya? Untuk apa kamu punya semua hal, tapi kamu mati dan binasa? Untuk apa kamu mengejar cita-citamu setinggi langit, tapi ketika kamu mati saat itu juga, jiwamu ditawan oleh maut. Jadi jangan ada yang berpikir bahwa di luar Yesus aku bisa melakukan sesuatu. No, Tuhan Yesus bilang di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu menderita, kalau kamu kesakitan, itu adalah bukti bahwa dosa itu menimpa semua orang. Kalau ada orang mati, bahkan bukan Kristen sekalipun, tapi dia mati, itu adalah bukti bahwa dosa itu ada di dalam dia. Dan ingat, dia tidak bisa mengalahkan dosa itu. Orang terkaya di dunia silih berganti tahun bertahun dari abad ke abad. Semua mati bukan? Money is not a power. Money bukan kekuatan. Uangmu bukan kekuatanmu. Title, jabatanmu bukan kekuatanmu. Untuk itulah mengapa Kristus yang harus mati datang di tempat yang hina. Agar kamu mengerti kerendahan hati Allah. Jadi teens and youth di GSJS ini, kamu harus setia di dalam imanmu kepada Kristus. Karena kamu gak bisa temukan yang seperti itu di tempat lain. Jangan katakan di luar Yesus ada hidup yang kekal. Di luar Yesus ada keselamatan. Gak apa-apa, pacarku cantik, pacarku ganteng. Aku ikut dia aja, aku menjual Yesus. No. Itu pekerjaan setan. Kalau kamu percaya kepada yang di luar Kristus, yang di luar Yesus, kamu gak akan bisa berbuat apa-apa. Mungkin di dalam hatimu kamu tertawa, tapi kalau kamu tertawa oleh karena firman yang menghidupimu, kamu melecehkan dia. Dua 2000 tahun lalu, Kristus berseru di kayu salib. Eli, Eli lama sabachthani. Dia menanggung penderitaan yang harusnya kamu derita. Panggilan saya adalah apologetika, bukan pendeta. Saya bukan pendeta. Untuk itulah kemanapun saya pergi, saya selalu membawa tema ini. Mengapa harus Yesus? Karena begitu banyak orang yang malang sekali. Begitu banyak orang yang baik, begitu banyak orang yang soleh,
begitu banyak orang yang tulus, tetapi mereka tidak punya kesadaran bahwa mereka juga adalah orang berdosa. Dan ketika mereka mati, mereka binasa. Maka sekarang kalau kamu sudah di dalam gereja, kamu sudah di dalam Kristus, kamu harus tahu bahwa aku harus mencari Dia. Aku harus mendalami Dia. Gak ada gunanya kamu berdiri di sini, gak ada gunanya kamu main di sana. Jangan kamu pikir kamu dengan menyanyi-menyanyi di sini, kamu menari-menari di sini, kamu duduk di sana, tapi tanpa pengertian yang benar mengenai Injil Kristus, you are nothing. Kamu pikir Yudas itu tidak tahu Yesus? Dia mencium Yesus, tapi dia binasa enggak? Jangan pernah puas, jangan pernah Anda berpikir bahwa aku sudah melayani, aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi kalau kita tidak memahami, kita tidak melakukan pelayanan kita oleh karena Kristus. Kita tidak melakukan pelayanan kita karena memandang pada salib. Tapi hanya karena kamu ingin terlihat keren. Kamu ingin terlihat hebat. Tapi ya anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang di zaman dan generasi saya. Mereka menggunakan semua hal untuk mencari pujian manusia. Makanya keluar paham liberal, keluar paham plural. Anda pasti semua punya TikTok bukan? Coba lihat cara berpikir anak muda sekarang. Gak apa-apa, yang penting kamu baik. Di luar Yesus enggak apa-apa. Kamu penting baik. Artinya apa? Kebenaran yang Kristus katakan itu diinjak-injak oleh kebodohan dunia. Dan saya harap kita semua jangan ada yang mengikuti itu. Kamu harus setia pada kebenaran Tuhan. Kamu harus tahu mengapa kamu ada. Karena kamu sudah dan kita sudah tahu bahwa kita memang ada untuk tujuan yang kekal. Dan semua orang pada faktanya harus mati karena dosa. Maka engkau harus menuntun orang dan bahkan menuntun dirimu sendiri kepada Dia yang tidak takluk kepada maut. Dan itu hanya Yesus Kristus. Kamu mau cari nabi siapa? Kamu mau cari Tuhan siapa? Kamu mau cari dewa-dewa di mana? Kamu pikir kamu dengan sombong, kamu bisa dengan perbuatan baikmu menyelamatkanmu. Siapa orang paling baik di dunia yang tidak mati? Bunda Teresa yang begitu baik, dia pun mati. Karena semua orang harus mati, karena dosa. Oleh karena itu semua dari kita harus punya sesuatu di dalam hati yang tak lain hanyalah membanggakan Kristus. Jangan lakukan pelayananmu hanya mau tampil, tapi kamu tidak punya kehidupan pribadimu dengan Allah. Biar kamu terlihat hebat, biar kamu terlihat keren. Ini bukan hanya teguran kepada kita semua, ini juga teguran kepada saya. Saya ngomong begini kepada kalian, bukan karena saya sempurna. Kita semua orang berdosa. Mungkin akulah yang pertama, yang paling berdosa. Tetapi ingat, di dalam cinta, di dalam kasih karunia Tuhan, ketika kamu tetap setia melangkah sama Dia, Dia tidak akan melupakan kamu. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Paulus seorang pembunuh. Daud seorang pezina. Tapi ketika dia tetap setia di dalam Tuhan, dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Bukankah mereka diselamatkan? Maka anak-anak muda, perjalanan kita masih panjang. Tentu dalam hidupmu, dalam proses hidupmu, dalam karirmu, dalam pekerjaanmu, bisnismu, apapun yang akan kamu lakukan nanti, kamu akan menemui hal-hal yang akan menyeretmu keluar dari Yesus. Tapi satu hal kukatakan hari ini, dari saya orang yang berdosa, saya mau mengatakan kepada kamu, kalau suatu saat itu terjadi kepadamu, tolaklah itu. Kalau suatu saat itu terjadi sama kamu, jangan terima. Karena ketika kamu mengiyakan dunia ini tapi melupakan Kristus, itu tidak berguna. Barang siapa yang menghina firman Allah, barang siapa yang merendahkan perkataan kitab suci, dia akan binasa dengan kebodohannya. Tapi barang siapa yang mendengarkan Injil Tuhan, dia akan hidup. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Di luar aku,
kamu tidak dapat. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kalau kamu tulus, kalau kamu setia di dalam Kristus, di dalam Tuhan, kamu akan memperoleh apapun yang kamu mau. Bukan tentang uang, no, kedamaian. Makanya doa Rasul Paulus apa? Damai yang sejahtera yang daripada Bapa, itulah yang menghinggapi kamu. Kebahagiaan itu bukan hal bendawi, kebahagiaan itu status batin. Makanya Injil ini ada, itu untuk mendandani jiwamu. Biar kamu mengerti bahwa hidup itu hanya berguna dan hanya berarti kalau kamu sungguh-sungguh di dalam Yesus. Kalau kita hidup di dalam dosa, mulai sekarang tinggalkan itu. Kalau kamu masih berpikir bahwa Yesus itu tidak penting, kamu melupakan hal-hal yang seharusnya kamu lakukan buat Dia, tinggalkan itu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa satu berita, pertobatan. Pertobatan adalah dengan mau percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya itu, tapi melakukan apa yang Dia mau. Khotbah saya memang tidak menyenangkan telinga. Tapi Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Saya mengatakan ini bukan karena saya benci kalian. Saya nggak tahu kalian siapa. Tapi saya mengatakan ini agar Tuhan mengingat nama kita semua dalam kerajaannya. Ketika Ia datang sebagai Raja. Nabi Yeremia memperingatkan semua dari kita harus bermegah, kita harus berbangga. Karena kita mengenal Allah yang penuh belas kasih, keadilan dan kebenaran. Jadi kalau orang bermegah karena kekayaannya, karena kekuatannya, karena kebijaksanaannya, oh enggak, papa saya ini, mama saya begini, saya lebih hebat dari kamu. Lalu kamu mengandalkan itu semua, betapa malangnya jiwamu. Jadi anak-anak muda, kita semua adalah bunga gereja. Kalian semua anak-anak muda dari gereja ini. Maka kalian harus menjadi terang yang benar, bukan terang yang palsu. Terang yang benar, menerangi semua orang dengan Injil Tuhan melalui ucapanmu, perbuatanmu, tindakanmu dan tidak kompromi dalam iman. Maka ketika kamu dalam hatimu, Tuhan Yesus kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus ampunilah aku orang yang tidak berguna ini. Tuhan Yesus layakkanlah aku orang yang tidak layak ini. Maka ketika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, kamu sungguh-sungguh percaya sama Dia, maka perbuatan baik itu otomatis keluar dari hidup kamu. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya Kristus, pasti hidupnya baik. Dan tidak hanya baik, tapi dia benar. Jangan ikuti kemauan dunia, jangan ikuti standar TikTok. Saya harus menikah, maharnya harus sekian. Saya punya pacar minimal begini-begini. Saya ada tonton TikTok, itu cici-cici pik katanya. Kalian tonton gak itu? Mobilnya begini, aku gak mau. Oh masa sih kerjanya begini? Itu konten memang bercanda, tapi cara gak langsung itu merasuki hidupmu. Hal-hal seperti itu tidak penting. Tapi kalau kamu menghidupi ini, kamu mendalami ini, kamu hidup. Kalau kamu mencari segala sesuatu yang ada di sini, kamu mendalami apa yang diperkatakan oleh Kristus yang adalah firman Allah Sang Bapa, kamu akan hidup. Kamu tidak akan memperoleh apapun di luar Dia. Percayalah. Sebanyak apapun yang kamu miliki, sekuat apapun yang ada di genggamanmu, batinmu gak akan pernah bahagia. Karena gak ada pengorbanan yang dibuktikan selain Kristus. Tapi kalau kamu membayangkan betapa dalam pengorbanannya Dia, kamu akan menangis kalau kamu punya hati nurani. Kalau pacarmu memberikanmu kekayaan, dia memberikanmu surat tanah, dia memberikanmu harta, itu hanya something yang ada pada dia. Tapi kamu pernah gak kebayang seseorang yang memberikan nyawanya buat kamu?
Gak ada. Dan yang memberikan nyawanya buat kamu bukan orang berdosa, orang yang tak berdosa. Nabi Yesaya berkata apa? Dia diperlakukan seperti itu oleh karena kesalahan kita. Bukan karena kesalahan dia. Tuhan Yesus berkata, siapa yang bisa membuktikan aku berdosa? Ada gak yang tunjuk tangan? Kalau saya tanya begitu ke kalian, kalian boleh gak buktikan saya berdosa? Oh, dosa saya banyak. Tapi Tuhan Yesus, dia ngomong begitu kepada orang Farisi loh. Yang memang mengerti hukum Taurat. Tapi tak satu pun yang membuktikan bahwa Yesus berdosa. Karena kita memang diciptakan untuk tujuan yang kekal, maka kita harus datang dari Yesus yang kekal. Ketika kita semua sadar bahwa kita pada akhirnya akan mati, maka untuk menenangkan jiwamu, kamu harus datang kepada Dia yang sudah mati namun telah hidup kembali. Bukan mati namun binasa selama-lamanya. Jangan cari di luar dari Kristus. Sekali lagi saya katakan, anak-anak muda, kemanapun kamu nanti pergi, kamu adalah saudara saya. Karena saya juga masih muda. Tapi satu hal, jangan pernah kamu berbangga akan sesuatu kalau bukan karena Yesus. Sehebat apapun orang di luar sana yang kamu lihat, sepintar apapun orang di sana yang kamu lihat, sekaya apapun orang di sana yang kamu lihat, kamu ketika memantulkan kepada dirimu, kamu ingatlah bahwa ada harta yang paling berharga yang terlukis dalam hatimu, yaitu perjanjian baru, Yesus Kristus. Itu yang menjadi sumber kebanggaanmu. Jangan banggakan apa yang kamu pegang. Jangan banggakan bajumu, jangan banggakan jajatmu. Banggakanlah Dia. Kalau kamu berani meminta-minta sama Dia, Tuhan Yesus saya mau kampus itu, Tuhan Yesus saya mau ini, kamu menangis terus. Kamu meminta-minta Tuhan. Kamu menangis dan menangis. Meminta Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini. Tapi pernah tidak kamu menangis mengakui dosamu? Pernah tidak kamu menangis karena membayangkan pengorbanan Dia? Pernah tidak kamu menangis betapa kejinya perbuatan orang kepada Dia yang tidak berdosa itu? Kamu menangis meminta-minta, kamu menangis memohon-mohon. Tapi kamu tidak pernah menangis membayangkan pengorbanannya. Kamu tak pernah menangis karena mengakui dosamu di hadapan Tuhan. Kamu berani meminta-minta kepada Dia, tapi kamu tak berani memuji-muji Dia. Kamu berani memamerkan apa yang ada padamu. Kamu berani meminta-minta dan memamerkan apa yang kamu minta dari Dia. Tapi kamu tidak pernah mempamerkan Dia. Tuhan, saya mau masuk ini. Tuhan, saya pengen punya ini. Ketika kamu punya itu, kamu pamerkan ke orang lain. Tapi Dia yang kamu minta-minta tak pernah kamu pamerkan ke orang lain. Who are you? Siapa kamu? Jangan pamerkan apa yang kamu pakai, yang kamu pegang. Tapi pamerkanlah sumber dari kedatangan itu, Yesus Kristus. Makanya semua anak-anak muda harus menginjili. Tadi saya ngobrol dengan Timothy. Dia juga melakukan penginjilan kecil-kecil. Jangan tiru saya ya. Nanti kalian dikejar-kejar. Saya beberapa kali didemonstrasi. Saya dikejar, saya mau dibunuh, saya dicari. Saya harus lari ke sini, saya harus lari ke sini. Harusnya saya sudah selesai kuliah. Tapi saya harus ngulang lagi. Tapi gak apa-apa. Saya gak bilang, saya tidak sedang merasuki kalian untuk menjadi seperti saya. Tidak. Karena itu semua tergantung panggilan. Kalau kalian mau jadi pebisnis, kalian mau jadi dokter, kalian mau jadi pekerja, kalian mau jadi perawat, mau jadi apapun, silahkan lakukan itu. Tapi ingat, dalam perjalananmu, tanamkan sesuatu dalam hatimu bahwa Yesuslah kekayaanku. Tanamkan sesuatu di dalam hatimu, aku gak mau meninggalkan Yesus. Dia sudah memberkatimu sepanjang ini. Dia sudah menuntunmu datang ke tempat ini. Jangan tinggalkan Dia. Kalau kamu berani meminta-minta sama Dia, kenapa kamu tidak berani memamerkan namanya? Kamu malu memberitakan Yesus karena kamu takut kehilangan temanmu. Apakah lebih penting persahabatan dengan dunia daripada persahabatan dengan Allah? Kamu muda, tapi semangatmu kok tua. Kamu berani ngomongin, pacarku cantik sekali, waduh.
pacarku ganteng sekali. Kita naikin ini. Tapi pernah nggak kamu bangga, saking bangganya kamu kepada Yesus, kamu pamerkan dia di sosial mediamu? Saya tidak menghakimi kamu, saya hanya mengingatkan kamu. Saya nggak punya kuasa menghakimi. Saya hanya mengingatkan kamu. Kamu cinta nggak sih sama Tuhan? Cinta nggak kamu sama pengorbanannya? Sadar nggak kamu apa yang udah dilakukan untuk kamu? Kalau belum sadar, sadarlah. Kalau sudah sadar, konsisten. Agar kamu mati di dalam Kristus dan mengatakan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Apa yang diperkatakan Rasul Paulus? Hidup adalah Kristus dan mati adalah. Tapi jangan lupa, Rasul yang sama mengatakan, ujilah dirimu. Ujilah dirimu, apakah segala sesuatu yang kamu lakukan sudah cukup membuatmu yakin bahwa engkau adalah orang-orang yang diselamatkan? Apakah itu sudah membuatmu puas atau merasa percaya diri bahwa engkau adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Allah? Uji dirimu. Anak-anak muda harus berjalan menjadi dewasa. Orang dewasa harus mulai berjalan untuk memperhatikan anak-anak muda. Makanya kekristenan itu berdiri atas dasar kasih. Kalau ada orang berdosa datang ke tempat ini, jangan kamu tolak. Kamu harus menerima mereka. Karena orang yang sudah Kristen pun belum tentu sungguh-sungguh percaya. Matius 7 ayat 21. Tuhan Yesus berkata apa? Akan banyak di hari akhir yang akan berkata, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, pergilah engkau. Aku tidak mengenalmu. Kenapa dia tidak mengenal kita? Karena kamu tidak melakukan apa yang dia mau. Yang dia mau itu adalah wartakan namanya melalui buah-buah hidupmu. Makanya tadi dalam Yohanes 15 itu Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa yang tinggal di dalam aku, ia akan berbuah lebat. Dia akan mengasihi semua orang. Dia akan mengasihi Allah dengan memberitakan nama Allah yang agung itu. Dia akan mengasihi manusia dengan menginjili teman-temannya. Kalau kamu begitu mencintai Tuhan, kamu mencintai pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita, kamu akan sampai di titik di mana ketika kamu melihat orang belum percaya Yesus, kamu akan sangat sedih. Jadi kalau kamu melihat orang yang tidak percaya Yesus biasa-biasa saja, di manakah kasihmu? Ayat Alkitab berkata, Allah mengkehendaki semua orang untuk diselamatkan. Jadi kalau ada orang yang belum diselamatkan, yang belum mau percaya kepada Yesus, dan kamu membiarkan itu, di manakah kasihmu? Oh, saya udah kasih dia 2 bungkus nasi padang. Saya udah kasih dia sejumlah uang. Apakah itu dapat menolong jiwanya? Jadi anak-anak muda ini banyak nih. Kalau semua anak-anak muda ini nanti akan pergi ke sana kemari dan mereka pasti menginjili. Dan mereka menginjili dan kalian menginjili. Waduh, nama Tuhan itu sangat dimuliakan. Jadi semua orang tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah kesia-siaan. Segala sesuatu tidak berguna. Segala sesuatu tidak ada artinya kalau di luar dari Kristus. Tidak ada ranting yang bisa menghasilkan apel kalau dia di luar pokok apel. Tidak ada ranting pokok anggur yang bisa berbuah kalau dia tidak menempel pada rantingnya, pada pokoknya. Tuhan Yesus berkata apa? Akulah pokok itu. Kalau kamu di dalam aku, kalau kamu Elia di dalam aku, kalau kamu Timothy di dalam aku, atau siapapun kalian, kalau kamu di dalam aku, kamu pasti berbuah. Berbuahnya itu lebat. Dan buah itu bukan kamu yang nikmatin. Ketika anggur berbuah, buah anggur itu dinikmatin oleh siapa? Orang. Maka buah-buah hidupmu harusnya dinikmati oleh orang lain yang belum mengenal Kristus.
Maka ketika kamu percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Dia, kamu akan berbuah kemanapun kamu pergi, kamu mewartakan namanya. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kerendahan hati. Ajarkan orang untuk rendah hati, dan kamu pun harus rendah hati. Satu kunci yang paling penting agar kamu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus adalah rendah hati. Karena dosa pertama kali timbul dari kesombongan, maka kamu harus melawan itu dengan kerendahan hati. Iblis lebih pintar dari saya. Dia lebih kuat dari saya. Tapi dia tidak rendah hati. Maka kita harus berusaha untuk rendah hati. Saya enggak mengatakan saya rendah hati. Tapi kita harus berusaha untuk jadi rendah hati. Karena tanpa kerendahan hati, tak seorang pun yang bisa menyambut kerendahan hati Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang rendah hati. Makanya Dia datang di tempat makannya domba. Ketika pesundal, seorang pejinah datang ke Dia, lalu menyeka kakinya dengan rambutnya. Dia tidak menolak. Dia mendatangi pemungut cukai. Dia mencari anak yang hilang. Maka kalau kita merasa aku gak layak karena aku begitu berdosa. Aku gak mau karena dosaku banyak. Enggak, justru kamu yang Tuhan cari. Justru kamu yang Tuhan mau. Jadi bangga punya Yesus yang hanya the only one. Kamu gak temukan Dia dimanapun. Jadi mulai sekarang renungkanlah dalam hatimu. Bahwa aku bangga punya Yesus. Dialah kekayaanku. Dialah segalanya buatku. Maka karena Dia segalanya buatku, maka aku akan melakukan apa yang Dia mau. Apa yang Dia mau, kasihi Allahmu, kasihi sesamamu, injili semua orang. Perintah Tuhan Yesus, pergilah. Matius 28 ayat 17, 18, 19. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan namaku. Kamu akan jadi saksiku kemanapun. Maka kalau kamu sungguh-sungguh mencintai Yesus, kamu tidak akan takut kehilangan apapun untuk memberitakan namanya. Takut? Ada yang takut? Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangannya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya demi namaku, ia akan memperolehnya. Sebagai penutup, ungkapan dari Uskup Agung Konstantinopel, Bapa kita. Bapa gereja yang bernama Yohanes Chrysostomos mengatakan bahwa jangan berani berbuat dosa dan malu untuk bertobat. Tapi beranilah untuk bertobat dan malulah untuk berbuat dosa. Zaman sekarang kita berani berdosa tapi malu bertobat. Itu setan menipu. Tapi sekarang beranilah untuk bertobat dan malulah untuk berbuat dosa. Ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa yang bangga punya Kristus? Siapa yang bangga punya Yesus? Apakah kamu akan meninggalkan Dia? Apa jawabannya? Kehidupan hanya di dalam siapa? Satu-satunya kebanggaanmu hanya siapa? Semoga terjadi apa yang kamu perkatakan. Kita berdoa. Kita berdoa sebelum sesi Q&A. Ingat, itu jangan hanya didengar, tapi dilakukan. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus yang kami sembah di dalam Kristus Yesus yang telah berkorban bagi kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau menganugerahi kami kasih yang tanpa syarat. Engkau memberikan kami anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang oleh karenanya kami beroleh hidup. Malah oleh karena itu Bapa, berikanlah kami kebanggaan, berikanlah kami rasa syukur bahwa kekayaan kami hanyalah Yesus Kristus. Karena itulah sumber kehidupan kami. Kemanapun kami pergi sebagai anak-anak muda, begitu banyak godaan di dalam kemudaan kami. Tetapi oleh kuasa-Mu kami percaya dalam kasih karunia-Mu Engkau akan memampukan kami untuk bertobat di dalam jalan-Mu, untuk semakin rendah hati, agar jiwa kami semakin murni, agar kami semakin mencintai kebenaran-Mu. Kami mau menderita demi nama-Mu.
untuk melawan hawa nafsu kami, melawan kedagingan kami, melawan segala sesuatu yang ada pada kami, agar kami ditemui di dalam keadaan yang tidak bercacat, tapi oleh karena kasih karunia-Mu menyempurnakan kami, agar kami dapat menyanyikan apa yang Rasul Paulus perkatakan, bahwa hidup kami adalah Kristus dan mati kami adalah keuntungan. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu dan bagi Putra-Mu Yesus Kristus, dan bagi Roh-Mu, Roh Kudus yang memberi hidup sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Kita perkatakan amin. Kita mulai saja ya. Pertanyaan yang pertama nih. Apa yang membuat Kak Elia itu jatuh cinta pada iman kepada Kristus? Kan banyak tuh, pilihannya kan banyak tuh Kak. Ya. Kenapa kok bisa jatuh cinta iman pada Kristus? Tadi saya udah jelasin depannya. Karena begini teman-teman, mengapa saya begitu cinta kepada Yesus? Karena yang pertama, dia datang bukan sebagai orang besar. Dia datang sebagai orang yang hina, tetapi dari pribadi yang terbesar. Tapi yang dia lakukan bukan untuk dia, tapi untuk kamu. Kasih yang terbesar itu adalah pengorbanan. Ingat, kita diciptakan oleh firman bukan? Firman yang menciptakan kita. Tapi ketika ciptaan dari firman itu rusak, maka firman itu sendiri yang datang memulihkan kita. Yohanes 1 ayat 14. Jadi kenapa kita cinta dia? Karena kita sadar bahwa kita gak bisa berbuat apa-apa di luar dia. Gak ada satu pribadi yang bisa kamu temui seperti Yesus. Yang sempurna dalam perbuatan, sempurna dalam etika, sempurna dalam moral, dan bahkan dia harus mati di dalam ketidakberdosaannya demi kamu. Wow. Kalau orang mati karena kesalahannya, itu wajar nggak? Banyak. Tapi Yesus mati bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan saya dan kesalahan kamu. Justru itu adalah pilihan salah satu-satunya ya, bukan salah satunya bukan ya? satu-satunya. Kan di luar aku, engkau nggak bisa berbuat apapun. Tapi di dalam aku, kamu pasti berbuat lebat. Gitu. Yang percaya katakan amin. Yes. Pertanyaan yang berikutnya nih Kak. Gimana cara terbaik untuk kita menanggapi ujaran kebencian kepada Kristen dan tetap menjadi sosok yang memperjuangkan kebenaran iman kita? Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada dia yang menganiaya kamu. Sulit Kak, sulit. Ya emang sulit. Tapi kan kamu jadi Kristen harus menderita. Penderitaan itu yang melawan semua keinginan dagingmu. Ketika orang ngetampar saya pengen nampar balik. Tapi kamu harus menahan itu dengan menderita. Demi kehendak Tuhan. Jadi bagaimana caranya agar kamu menanggapi orang-orang yang mengujar kebencian kepada kekristenan. Memang setan-setan itu akan panas dengan kebenaran. Yang dilempari batu itu hanya pohon mangga yang berbuah lebat. Kalau nggak ada buahnya nggak akan dilempar. Pernah nggak kalian melempar pohon mangga yang nggak ada buahnya? Ayo ngaku. Kalau ada buahnya kuning, tuh suka lempar-lempar matang, tuh Kak. baru dilempar kan? Nah itu yang ketawa-ketawa tuh suka lempar-lempar. Pernah nyuri mangga nggak? Pernah. Kalau saya pernah. Ini loh yang jujur gini. Gitu. Pernah. Ya. Gitu. Gitu. Jadi bagaimana menanggapi orang-orang yang benci kepada kekristenan? Doakan mereka. Kenapa? Karena mereka berbuat jahat seperti itu. Karena mereka belum mengenal kebenaran. Loh, tapi mereka kan sakitnya sampai di sini loh Kak. Ya itu kedagingan. Makanya saya katakan, kalau kamu mau mengenakan Kristus, kamu harus menanggalkan tubuhmu yang berdosa. Kalau kamu mau percaya kepada Yesus, tadi saya udah katakan, kalau kamu mau percaya dia, kamu nggak boleh lagi hidupmu adalah kamu. Tapi hidupmu adalah Kristus. Sebagaimana Kristus mengasihi musuhnya, bahkan yang menombak dia, apa Tuhan Yesus katakan? Ya Bapa, ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Oh haleluya. Jadi kalau orang-orang benci kamu karena Yesus, doakan dia, ampuni dia. Jangan cuma itu, injili dia. Agar dia mengerti kebenaran itu. Untuk itulah kamu dilahirkan, untuk itulah kamu dipanggil. Kamu pikir kamu dipanggil mau leha-leha? Tidak. Jadi terang, jadi garam itu mengasinkan yang hambar, terang itu menerangi yang gelap. Yang di luar Yesus itu hambar enggak? Yang di luar Yesus itu gelap enggak? Maka kamu yang sudah di dalam, kamu harus menjadi pelita dan kamu harus jadi garam untuk menerangi mereka. Jangan dibenci, jangan dilawan, enggak boleh. Begitu.
Tapi kan enggak masuk akal tuh. Kita mau sakit hati nih, ya kan? Ya, Terus kita mau mendoakan. Kan tetap yang pertama kali keluar kan pasti bencinya dulu tuh. betul. Gimana caranya itu? Ya Kak? itu nggak masuk akal bagi dosa. Bagi dosa kalau kamu dibunuh, bunuhlah. Nggak imbang. Itu nggak masuk akal bagi dunia. Tapi akal dunia, bukan akalnya Allah. Makanya ayat Alkitab berkata, jangan ikuti filsafat dunia yang kosong, tapi ikutilah pikiran Kristus. Jadi kalau Tuhan Yesus yang Yohanes 8 ayat 22, 23, 24, Tuhan Yesus berkata apa? Aku dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, ampunilah musuhmu, jangan berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat sama kamu. Kamu kasih semua orang, itu bukan pikiran dunia, itu pikiran sorgawi. Dan kalau kamu mau mengambil bagian dalam karya sorgawi itu, kamu harus mengikuti pikiran yang dari sana. Tapi kalau kamu mau tetap tinggal di dunia ini, binasa dalam dosa, menderita ya apa meneh. Ya. Terserah gitu. Pilihan ya, itu pilihan. Pilihan ya. Makanya siapa yang mau bertobat, dialah orang yang dikasihi Tuhan. Ada amin? Yang mau mengampuni teman-temannya, musuhnya, angkat tangan. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Lanjut kita nih Kak. Ya. Hai Kak. Hai juga. Saya Kristen, tetapi saya kadang percaya dengan Yesus, kadang tidak. Nemen nih kira. Bagaimana agar saya mempertahankan iman saya untuk percaya Yesus? Wis ajur kon. Kayak saklar ya. On off. Itu tadi yang saya bilang. Kalau kalian percaya dan tidak, kalau kalian hanya percaya Yesus dari apa yang Dia berikan, kamu bukan orang percaya. Kalau kepercayaanmu itu digantungkan pada apa yang kamu dapatkan, you are not Christian. Makanya saya tadi udah bilang, kepercayaanmu kepada Kristus itu karena salibnya, Injilnya. Karena Dia datang ke sini membawa kerajaannya. Lukas 16 ayat 16. Tapi kalau kamu begitu mencintai, kamu percaya sama Yesus karena kamu membangga akan salibnya itu, apapun yang terjadi, mau kamu miskin, mau kamu kaya, mau kamu lemah, berduka, bersuka dan lain sebagainya, kamu gak akan kehilangan iman. Kenapa Yudas kehilangan imannya? Karena dia menggantungkan imannya kepada apa yang mau dia dapatkan dari Yesus. Akhirnya dia mengharapkan uang. Makanya dia binasa. Ananias dan Safira binasa karena menggantungkan. Berilah kepada Roh Kudus. Tapi kalau kamu beriman dengan melihat pengorbanan yang Kristus di kayu salib, kamu gak bakal butuh apapun selain itu. Makanya saya selalu khotbahkan, kamu beriman itu jangan karena apa yang kamu peroleh. Tapi kamu beriman karena kamu membayangkan salib Yesus. Kamu bayangkan ketika dia menatap ke langit, dia berkata, Eli, Eli lama sabatani. Dia memandangi wajah Bapaknya sedangkan dia tertikam di sana demi kamu. Kamu membayangkan itu saja. Kamu harusnya sadar kamu siapa. Tidak ada yang lebih berharga dari itu. Jadi iman kamu harus digantungkan pada pengorbanan Kristus. Iman kamu harus digantungkan kepada apa yang Dia lakukan buat kamu. Yang lain-lain uang, apa, harta, sukses, apa segala macam, itu hal yang gak penting. Gak penting tapi perlu Kak. Gak penting tapi perlu. Betul, itu gak penting tapi perlu. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak bendahara yang tidak jujur. Karena kalau uang itu tidak lagi berguna, ketika nanti dia tidak dapat dipergunakan lagi, setidaknya kamu sudah berbuat baik. Artinya apa? Kamu boleh jadi kaya, kamu boleh berambisi, bercita-cita jadi apapun yang kamu mau, tapi gunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Karena ketika Dia datang sebagai Raja, semua yang kamu pegang itu gak berguna, itu gak dapat menolongmu. Tapi kalau kamu sudah lakukan semuanya demi Tuhan, kamu hartamu, kekayaanmu, dan apapun talenta yang ada pada kamu, kamu gunakan melayani Tuhan. Dan ketika Dia datang sebagai Raja, itu tidak berguna lagi. Tapi setidaknya karena kamu sudah pernah gunakan itu bagi kemuliaan Tuhan, itu dapat menolongmu.
Jadi jangan gantungkan imanmu sama apa yang kamu peroleh. Tapi gantungkan imanmu pada pengorbanannya yang oleh karenanya kamu diperdamaikan dengan Allah. Kalau kamu mau jadi milik iblis silahkan. Imanmu on off. Tapi kalau mau jadi milik Tuhan, apapun keadaanmu, kamu harus tetap percaya. Begitu. Bolehkah dikatakan bahwa iman yang on off itu berarti tidak beriman? Tuhan Yesus di kitab Wahyu kepada jemaat di Laodikia, dia berkata, kamu abu-abu, kamu suam-suam kuku, tidak dingin, tidak apa? Tidak panas. Orang yang seperti itu diperlakukan apa? Dimuntahkan. Dimuntahkan. Iman kok on off. No. Saklar on off, iman jangan. Orang yang imannya on off akan dimuntahkan oleh Yesus. Tuh. Ya. Begitu. Jadi kalau iman on off tuh itu buktinya memang kamu gak beriman. Tadi kan Tuhan Yesus sudah bilang siapa yang tinggal di dalam aku ia akan Berbuah. Kalau kadang ada buahnya kadang gak ada buahnya. Berarti kamu tidak teguh di atas batu karang yang teguh. Begitu. Berarti palsu ya, bajakan ya? Iya. Enggak original. Oh, enggak original. Senggol kanan kirinya, iman tuh harus original. Nah, Ya. kita lanjut nih Kak. Lanjutnya di mana tadi nih? Oh ini. Kak, saya kepingin memberitakan Injil. Bagaimana cara untuk memulainya? Ini yang paling saya suka. Siapa yang nanya ini? Ayo. Orangnya yang mana ya? Coba. Coba berdiri dong. Nah itu coba berdiri. Mana? Oke, gak apa-apa. Saya mau memberitakan Injil, bagaimana caranya? Yang pertama kuncinya rendah hati. Cari tahu motivasimu kenapa kamu mau menginjil. Mau cari ini kah? Atau karena memang murni panggilan. Kalau kamu murni panggilan, kamu gak akan kompromi. Kamu tidak akan takut dibunuh oleh manusia. Kamu tidak akan takut kehilangan temanmu. Kamu tidak akan takut kehilangan keluargamu. Kamu tidak akan takut kehilangan apapun. Orang yang mengaku sebagai penginjil tapi masih takut kehilangan nyawanya, kamu bukan penginjil. Bagaimana saya mau menginjil? Bagaimana caranya? Rendah hati dulu. Tanpa kerendahan hati kamu tidak bisa mengerti kehendak Dia yang merendahkan hatinya, yaitu Kristus sebagai sabda Sang Bapa. Rendah hati. Bagaimana caranya rendah hati? Akui dosamu dulu. Lihat kamu di depan cermin bahwa kamu orang yang gak berguna. Kamu orang yang hina. Kamu orang yang tak berguna, tak berarti, penuh dosa dan pendosa. Kalau kamu sudah mengerti itu, kamu akan datang kepada Kristus karena kamu hanya berharap kasih karunia-Nya saja. Ketika kamu dipenuhi dengan kasih karunia-Nya, maka kamu paham betapa besarnya kasih cintanya Tuhan sama kamu, maka itu akan otomatis membuat kamu menginjili orang lain. Wow. Iya, beda loh. Orang yang menginjili karena motivasi yang lain-lain dengan orang yang menginjili dengan motivasi yang murni. Sebagaimana orang kalau di film-film itu cinta sekali sama pacarnya. Cinta, hujan-hujan dibawain GoFood gitu ya. Ya dong, ada gak di sini yang begitu? Banyak. Banyak ya. Saya jawab aja langsung banyak. Ya, apapun badai menerjangku kan lewati. Tapi gerimis enggak berangkat loh. Ya berarti itu cintanya gak betul. Ya, dia pacarnya saking cintanya dia sama pacarnya ini, pacarnya minta apa dibeliin. Pacarnya mau apa dibeliin, kekasihnya mau apa dibeliin. Dia nggak akan melakukan itu kalau dia tidak cinta. Penginjilan pun tidak akan dilakukan kalau dia tidak cinta Tuhan. Jadi memang otomatis ya? Otomatis. Kalau cinta Tuhan pasti dia menginjili. Pasti menginjili. Nggak ada orang menginjili kalau dia bukan cinta Tuhan. Beda orang-orang pura-pura menginjili dengan orang-orang yang sungguh menginjili. Kemanapun dia akan pergi. Karena itu calling. Jadi rendahkan hatimu dan cintai Tuhan. Penginjilan itu buah dari cintamu itu. Buah dari kerendahan hatimu tadi. Begitu. Siap menginjili? Siap cinta Tuhan? Yang siap katakan amin. Amin. Lagi. Sekali lagi amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Ini Tanya banyak nih, ya. Berapa tahun ke depan? 10 tahun? 20 tahun? Harus jadi penginjil. Nah, amin. Penginjil itu kan enggak harus di gereja tuh ya? Enggak.
Tidak harus ya. Bisa di mana-mana. Agar saya melihat nanti Ya. wajah-wajah ini semua itu ikut di hari kebangkitan. Kita bersuka cita. Yeah. Amin. Yeah. Itu pengharapan kita loh. Orang yang percaya sama kematian, tidak percaya Yesus, tidak ada gunanya. Tidak ada Lanjutkan. gunanya. Oke, kita lanjut. Apakah tanggapan kakak tentang orang agama lain yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Alkitab Cari tadi siapa? mana? Oh, cari Alkitab ya? Kaget tau, cari siapa gitu. Agak, Bentar ini ya. pertanyaan Saya akan warisan. kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Itu pertanyaan warisan. Jangan saya yang buka, nanti katanya ditambah-tambah. Ayo, Ayatnya. tadi siapa yang buka? Ada yang mau buka di sana? Ayo, ayo. Oh. Anak Yud. Ada, buka aja. Biar saksi ya. Ini Ya, bukan ayo. ditambah-tambah ya. Bukan direvisi ya. Yohanes 13 ayat 13. Untung hafal tempat aku deh. Yohanes 13. Ayat 13. Yohanes 13. Sebentar. Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sekali lagi. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sekarang Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat yang kelima. Oke. Oleh sebab itu ya Bapa, Ya Bapa. yes, Oke. permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia Ini ada. Yohanes 8 ayat 22. Yohanes Ayat 22 8. 23. Udah 2 ayat ya. 1 ayat lagi. Yohanes 8 ayat 22. 8:22. Dua. Yohanes 8 ayat 22. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Oke. Ayat Lanjut, 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Oke. Yang pertama Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan. Yang kedua di Yohanes 17 Tuhan Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum dunia ini ada. Logikamu, apa yang ada sebelum dunia ini ada? Mungkin tidak ada kucing, sudah ada? Atau sudah ada eceng gondok? Sebelum dunia ada? Apakah sudah ada GSDS? Sebelum dunia ada? Tidak ada. Kosong. Yang ada sebelum dunia ada hanyalah yang ilahi. Dan Tuhan Yesus mengatakan akulah yang ilahi itu. Dalam Yohanes 13 ayat 13. Dalam Yohanes 8 dia menegaskan lagi, aku bukan dari bawah, aku dari Atas. atas. Jadi Yesus Tuhan bukan? Tuhan enggak Yesus itu? Bukan. Ya apa bukan? Ya. Semangat dong, ya atau bukan? Ada ayatnya enggak? Jadi kalau mereka bilang Yesus bukan Tuhan, ya bukan Tuhanmu. Ya bukan Tapi Tuhan kami, betul enggak? Betul, betul, betul. Iya, gitu. Ya, jadi Yesus adalah Tuhan. karena dia dari A dan dia sudah ada sebelum dunia itu Dah. Ya udah, itu. Ucapan Yesus sendiri loh, itu bukan perkataan saya loh. Ya saya yang buka lo ya. Ya. Oke kita lanjut Kak. Kak, bagaimana cara mengerti tentang Tritunggal? Dan bagaimana cara menjelaskan kepada orang yang bertanya? Ini yang tanya siapa? Ini tanyain sendiri. Ya, ini pertanyaan yang ya bagus ya. Yeah. Semua pertanyaan bagus. Bagaimana kita menerangkan Allah Tritunggal? Begini, coba buka Kejadian 1, ayat 1, 2, 3. Tritunggal sudah ada di perjanjian lama, oke? Ini menjawab ini nggak bisa gampang, jadi kalau waktunya ya nggak cukup, ya terserah kalian ya. Ya ini waktunya sisa 10 hari Kak. Oke, Kejadian 1, ayat 1. Kejadian Dengarkan 1. baik-baik
Ya, kalau saya di TikTok lebih galak. Galak aja Kak, di sini enggak apa-apa. Oke. Kejadian 1 ayat 1. 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Kata Ibrani di sana adalah Elohim. Jadi ada Allah. Sekarang Allah itu siapa? Coba buka 1 Korintus 8 ayat 6. Harusnya ada 2 orang di sini, ya kan? 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 Ayat 6. ayat yang ke-6. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Namun Allah bagi saja. kita hanya ada satu, Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi tadi di Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan Bumi. Allah di sini menurut 1 Korintus adalah Sang Bapa. Baca Kejadian 1 ayat 2 lagi. Ya memang begini. Belajar Alkitab tuh begini. Kejadian 1 Ayat yang 2. kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau di ayat 1 ada Allah, di ayat 2 ada roh Allah. Ya, ayat 1 itu Allah itu disebut Bapa, yang adalah Sang Bapa. Yang kemudian yang kedua ada rohnya Allah, berarti rohnya Bapa. Roh Bapa ini siapa? Roh Kudus yang memberi hidup. Ayub 33 ayat 4. Coba kita buka ayatnya ya. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah itu adalah rohnya Bapa. Jadi Allah di sana adalah Sang Bapa. Ayat kedua, selain Sang Bapa dia memiliki roh yang disebut dengan Roh Kudus. Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Oke. Berarti tadi bumi itu belum berbentuk tapi roh Allah ada di sana lalu memberi hidup. Makanya di Ayub 33 ayat 4 dikatakan roh Allah telah membuat aku dan nafasnya membuat aku hidup. Oke, tadi ada Allah yaitu Sang Bapa, ayat kedua ada rohnya Allah yaitu Roh Kudus, yang ketiga Kejadian 1 ayat 3. Ini balik ke sini. Kejadian 1 ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, berarti yang berfirman itu adalah Allah di situ tadi siapa? Sang Bapa menjadikan terang dengan berfirman. Berfirman itu kata berarti kata bendanya apa? Firman. Berarti ada Allah yang adalah Sang Bapa. Ayat 2 ada rohnya Allah yang adalah rohnya Bapa. Yang ketiga ada firman Allah. Firman itu adalah pikiran, logikanya Bapa. Nah firman Allah ini siapa? Yohanes 1 ayat 14. Nah ini, siapa ini firman ini? Saya tahu kalian udah pasti tahu. Yohanes 1 ayat 14. 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu menjadi lalu? Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti firman itu adalah Yes. Karena yang menjadi manusia adalah Yesus. Berarti Berarti Tritunggal itu bukan berbicara tentang berapa Allah, tetapi berbicara tentang bagaimana sih Allah kita yang satu itu. Oh, Allah kita yang satu itu adalah Bapa yang di dalam dia memiliki firman dan memiliki roh. Bapa menciptakan semuanya dengan firman-Nya dan dia menghidupinya oleh roh. Firman itulah Yesus Kristus dan roh itulah Roh Kudus. Tubuh saya ini manusia enggak? manusia. Firman, pikiran saya ini manusia enggak? Mungkin pikiran saya pikiran kucing? Roh saya roh manusia enggak? Manusia. Ada berapa manusia yang di hadapan Anda? 1. Oh masa nanti 3? Berapa? Jadi Bapa, kalau Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah. Itulah Yesus
dan rohnya Bapa, pastilah Allah yaitu Roh Kudus. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Amin. Itulah Tritunggal. Tepuk tangan yang meriah dong bagi Yesus. Haleluya. Paham ya? Paham? 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 Jadi kalau ada yang tanya begitu lagi, cincai lah. Jawabnya, oke? Karena belum paham ya. Meskipun kalau kita pahami dalam Ya. ilmu teologi lebih dalam, itu akan ribet sekali. Ya. Kita akan ngomong perikoresis, hipostasis lain, tapi itu tidak perlu, itu nanti. Ya, ini prinsipnya dulu. Gitu. Ya, lanjut. Next. Kak, ini ada pepatah mengatakan demikian. Banyak jalan menuju Roma. Semua agama kan mengajarkan jalan menuju surga. Bagaimana? Surga yang mana dulu? Surga tingkat 7 katanya, Kak. Ya. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju surga. Itu perkataan dunia. Itulah cara dunia menipu kalian. Coba buka Yohanes 14 ayat 6. Memang dunia itu sangat menipu, ya. Yohanes 14 ayat 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, Akulah jalan dan kebenaran dan bukan jalan kebenaran, jalan dan kebenaran. Lanjut. dan hidup. Dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa Sang Sorga itu kalau tidak melalui aku. Bukan tidak melalui aku dan dia dan dia dan dia. Tapi hanya melalui aku. Logikanya sederhana. Mungkin gak kamu bisa sampai ke sorga kalau bukan dari dia yang telah turun dari sorga. Saya mau ke Surabaya. Ya. Lalu saya ngajak orang Palembang. Saya pengen ke Surabaya, antarin saya dong. Nanti saya dibawa ke Sidoarjo. Tapi kalau kamu mau ke sorga, kamu harus percaya kepada dia yang telah turun dari sorga. Nah sekarang pertanyaannya, agama-agama lain, apakah mereka turun dari sorga? Apakah nabinya datang dari sorga? Enggak. Apakah patung-patungnya datang dari sorga? Mati enggak patungnya itu? Patungnya mati. Mati enggak nabinya? Mati. Mati enggak berhala mereka? Mati. Kok percaya kepada yang mati untuk memperoleh hidup? Jadi dunia ini memang banyak jalan menuju sorga. Tapi sorga yang benar itu hanya di dalam Yesus. Karena dia yang hidup kembali. Maka hanya dia yang hidup yang bisa membawa kamu ke dalam hidup. Kalau tujuan kamu bidadari, jangan percaya Yesus. Kalau kamu mau memperoleh hidup di dalam kekudusan, di dalam perdamaian, di dalam kesatuan dengan Allah. Karena kerinduan semua jiwa, tak peduli apa agamanya. Kerinduan semua roh, tak peduli apa kepercayaannya adalah bersatu dengan Allah. Nah untuk bisa bersatu dengan Allah hanya melalui Yesus yang datang dari Allah. Jadi gak ada jalan di luar Yesus. Banyak jalan menuju Roma, betul. Bisa kita dari Belgia, dari mana, memang banyak. Tapi satu-satunya jalan untuk bisa ke sorga, hanya dia yang datang dari sorga. Dunia ingin menjangkau sorga, enggak bisa. Yes. Amin. Jadi hanya satu-satunya ya? Ya satu-satunya, the only one. Ya. Ini bukan tentang karena kita sok Ya. eksklusif ya. Betul, betul. Kalau ada orang bertanya begini, di tempat kami juga ada orang, kami juga bisa ke sorga, tanya sama dia. Siapa yang bisa bawa kamu ke sorga? Oh, patung. Oh, nabi ini. Kamu tahu dari mana dia dari sorga? Mati nggak dia? Mati. Membusuk. Alih-alih ke sorga, kamu dibawa ke kuburan. Mati di dalam. Serem. Ya betul. Kamu percaya hidup dari yang mati untuk apa? Makanya tadi saya bilang di sini, kamu harus percaya sama Yesus sungguh-sungguh. Ini bukan karena kesombongan kita loh. Bukan. Orang Farisi itu merasa Yesus tuh sombong. Benar enggak? Benar. Ketika dia mengatakan, akulah jalan. Sebelum Abraham ada, aku ada, kata Yesus. Mungkin orang Farisi ngomong, ini halu nih, sombong banget nih. Gimana nih, ya kan? Iya, halu. Tapi memang itu kenyataannya. Dia membuktikan bahwa dia memang demikian. Ketika dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yes. Dia membuktikan bahwa dia adalah bangkit dan hidup dengan mati. Agar dia bisa bangkit. Bangkit. Artinya dia tidak Tidak berbohong. percayalah sama yang udah jelas.
Jangan percaya sama yang belum jelas. Tandanya Yesus itu tidak sombong, tapi itu adalah kejujuran dari Yesus untuk Anda semua. Berikan Betul. sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ya. Jujur ya, dia yang pencipta Harus. segalanya kan ya. Ya. Makanya dia harus berkata demikian Yesus ya. Jadi apa adanya. Apa Karena adanya dia ya. memang begitu. Wow, keren ini. Kita lanjut. Ya. Kenapa tiap hari Minggu kita harus ke gereja? Jika kita tidak ke gereja, apakah dosa? Penulis surat Ibrani mengatakan, janganlah kamu membiasakan menghindari pertemuan jemaat seperti yang dibiasakan beberapa orang. Kenapa kamu perlu ke gereja? Di dalam gereja kamu bisa mendengarkan firman Tuhan. Di dalam gereja kamu bisa bersekutu dengan jemaat Tuhan. Dan yang paling penting, di dalam gereja kamu bisa menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus, kamu bisa mendapatkan itu. Gitu. Jadi jangan biasakan, apa alasanmu gak ke gereja? Kalau kamu memang sakit harus dirawat atau ada masalah, enggak apa-apa. Diajak pacaran enggak? Wah, kamu masa mau pacaran sama manusia tapi tidak mau pacaran dengan Allah? Allah, Yesus itu mempelai laki-laki. Kita gereja ini mempelai perempuan. Masa kamu tidak mau menemui dia? Oh, Tuhan kan ada di mana-mana. 1-2 orang berkumpul, di situ aku bersama Mereka. Ini enggak 1-2 orang, banyak ini. Jadi kalau kamu bersekutu, memuliakan nama Tuhan, di sana kamu bisa saling membangun, saling mengasihi. Dan saling bertukar pikiran. Kalau kamu hanya berdampak buat dirimu sendiri, enggak usah hidup. Enggak ada gunanya kamu hanya kepentingan diri. Enggak apa-apa, di kamarku aku bisa menyembah Tuhan. Enggak. Kamu dipanggil untuk berdampak, kamu jadi terang. Kalau kamu hanya di kamar, siapa yang kamu terangi? Tempat tidurmu. Amin. Jadi datanglah ke gereja, jangan malas-malasan. Orang yang malas-malasan, kata penulis Amsal, harus belajar pada Semut. Semut aja bekerja buat dirinya, maka kamu harus bekerja bukan buat kamu lagi, tapi buat Allah. Karena hidupmu sekarang sudah adalah Kristus, begitu. Ya, jadi jangan biasakan. Terakhir Kak, bagaimana kalau misalkan ini pacar ini ngajak, enggak usah ke gereja. Gereja kan masih ada hari Ya Minggu. tinggalkan pacarmu itu. Terakhir ini pertanyaan. Tinggalkan pacarmu. Ya, itu enggak berguna. Segala sesuatu yang membawamu jauh dari Allah, tinggalkan. Amin. Betul enggak? Jadi kalau pacarmu, aduh sayang enggak usah ke gereja. Kita, aduh aku pengen makan siang di ini. Enyahlah engkau. Hai iblis gitu. Wah, Petrus saja ketika ngomong sama Tuhan Yesus, dia ngomong begini, sekiranya hal itu tidak terjadi padamu, apa kata Tuhan Yesus? Enyahlah engkau iblis. Jadi kalau ada orang, pacarmu atau siapapun yang menghalangi kamu ke gereja, enyahlah engkau. Karena kamu mengikat diri dengan pacarmu, tapi kamu melepaskan ikatanmu dengan persekutuan jemaat Tuhan. Jadi ke gerejalah kalau memang tidak ada halangan. Senggol kanan kirinya, pacarmu kalau nggak ngajak ke gereja tinggalkan dia. Yesus selalu di depan nomor 1 ya, Yesus selalu di depan, yang lain lewat. Betul gak ya? Ya. Oke. So, karena kita hanya akan bertumbuh dalam komunitas dan itu gereja. Gereja itu adalah ibu. Ibu, oh. Gereja itu ibu. Mempelai perempuan, wanita yang sedang mengandung, ungkapan di Wahyu 12 itu adalah gereja. Yang ada 12 bintang di kepalanya, itu makna simbol dari gereja yang didirikan 12 rasul. Jadi gereja itu adalah ibu yang membantu kamu untuk semakin berbuah di dalam Tuhan. Jadi jangan pergi dari gereja, ya. Jangan tidak ke gereja, Ya. oke? Baik teman-teman, itu adalah pertanyaan kita terakhir untuk kali ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Kak Elia atas kesempatannya Q&A kali ini.